guys, jumpa lagi dengan saya Elni Prayesti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Hari ini ulang tahun ke-59 Presiden Jokowi, yang mana Ahok memberikan support dan harapan kepada Presiden Jokowi agar tetap bersemangat untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Apa dan bagaimana konkretnya kita akan bahas bersama Presiden Lembaga Kajian Marhenis Indonesia, Bapak Soekarno Altro. Halo Mas. Halo. Ya, kita akan ngobrol tentang harapan Ahok kepada Presiden Jokowi untuk tetap bersemangat mewujudkan sila kelima Pancasila. Menurut Mas Karno gimana nih? Oh, sangat menarik ya, Mbak Erni, karena yang memberikan harapan ini adalah orang-orang yang punya integritas. Iya. Sekaligus supportnya mungkin ya untuk Presiden Jokowi. Iya. Kalau yang memberikan harapan itu yang saya mungkin. Iya. Mungkin kita tidak akan membahas gitu. Iya, karena betul. Yang memberikan harapan itu adalah Ahok, orang yang selama ini kita anggap punya integritas. Iya. Punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan besar di Indonesia. Maka kita bahas. Iya. Nah, kita sebenarnya ingin tahu konsep apa sebenarnya yang bisa, atau konsep apa yang dipakai oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi untuk mencapai atau mewujudkan daripada sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah konsep itu berupa stimulus terhadap UMKM? Karena pelaku UMKM di Indonesia itu hampir 90% rakyat Indonesia itu yang bergerak di UMKM. Sebagai pelaku. Kalau UMKM itu digarap dengan sungguh-sungguh, insya Allah jurang pemisah antara kelas menengah dan kelas bawah itu akan segera tereliminir. Iya, bisa tereliminir. Artinya jurang pemisah itu tidak terlalu jauh, gitu. Karena apa? Percepatan untuk mencapai kesejahteraan di pelaku UMKM itu, yang jumlahnya 90% itu, akan dengan cepat mencapai kemakmuran. Stimulusnya berupa apa kira-kira Mas? Menurut Mas Karno yang tepat untuk pelaku UMKM? Bisa juga stimulusnya berupa kredit perbankan dengan bunga yang sangat rendah, mengingat kondisi pasca pandemi ini sangat luar biasa terpuruk ya para pelaku UMKM. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih stagnan ini akibat pandemi COVID-19 kemarin yang baru saja kita melaksanakan new normal. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan yang berupa peralatan mesin-mesin yang dipergunakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia itu. Yang ketiga, bisa berupa pelatihan-pelatihan melalui workshop, seminar, dan sebagainya. Sehingga UMKM kita itu skillnya bisa meningkat. Karena itu sangat penting ya Mas ya. Betul. Sangat penting. Betul. Tanpa pelatihan atau workshop itu pelaku UMKM juga stagnan saya kira ya. Betul. Kurang maksimal untuk mengejar ketertinggalan itu. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Karno pelaku UMKM itu sendiri akan mampukah mengikuti ritme yang seperti Pak Ahok harapkan itu? Karena kan harus move on nih. Betul. Makanya tadi kita sampaikan gitu, bahwa dengan SDM yang heterogen yang ada pada UMKM kita, seharusnya pemerintah itu harus proaktif melalui dinas perdagangan dan koperasi misalnya. Itu harus proaktif. Diskoperindak. Itu harus proaktif. Bukan hanya memberikan bantuan, tapi juga pendampingan. Betul. Pendampingan itu sangat penting. Pelatihan juga sangat penting. Betul. Bagaimana manajemen, dua sisi yang tidak bisa dilepaskan.
Mas. Iya, betul. Bagaimana pelatihan manajemennya, bagaimana pelatihan produksinya, kalau itu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, bagaimana marketingnya itu harus diberikan. Iya, jadi penjelasan ini pelatihan juga. Iya, jadi packagingnya. Iya, jadi Dinas Koperasi dan Perdagangan itu harus proaktif melakukan pemantauan, betul-betul dipantau, sehingga harapan Pak Ahok tadi kepada Pak Jokowi itu bisa terrealisir, gitu loh. Tanpa didukung oleh kekuatan di daerah, potensi yang ada di daerah, yaitu birokrasi yang ada pada Diskoperindak, maka harapan Pak Ahok kepada Pak Jokowi untuk melaksanakan sila kelima Pancasila tadi jauh panggang dari ABIN. Iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah, Mas, untuk mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi khususnya pelaku UMKM. Iya. Jadi ini Mbak Ani. Iya. Ini harapan kita bahwa pada ulang tahun yang ke-59 Pak Jokowi ini, Pak Jokowi memberikan hadiah kepada masyarakat. Ini dibalik ya. Seharusnya masyarakat yang memberikan hadiah, tapi ini karena kondisi habis kena COVID-19 ini, maka Presiden memberikan hadiah kepada masyarakat yang berupa stimulus dan dorongan-dorongan yang lain, sehingga harapan dari Pak Ahok pada pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun ke depan ini yaitu mencapai sila kelima Pancasila bisa terwujud. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan masukan untuk pemerintah dari pusat sampai ke bawah ya Mas ya. Iya Mbak. Dan itu harapan kita. Tetap semangat para UMKM. Oke Mas Kano, terima kasih atas perbincangan kali ini. Pemirsa, itulah barangkali sedikit bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan sila kelima Pancasila. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi, panjang umur, sehat selalu, tetap bersemangat. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.